Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Rizdia dengan NIM 16121119054. Kali ini saya akan menjelaskan 3 materi studi. Yang pertama, aspek finansial, aspek sumber daya manusia, dan aspek yuridis. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek finansial. Aspek finansial bisa dinamakan atau disebut juga sebagai aspek keuangan. Aspek finansial juga digunakan untuk menilai keuangan suatu perusahaan secara keseluruhan. Nah, kemudian aspek finansial ini juga bersifat kuantitatif atau bersifat angka. Kemudian dari aspek finansial tersebut ada yang pertama, kebutuhan dana. Kebutuhan dana adalah dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek bisnis. Jadi di kebutuhan dana ini nantinya penjumlahan dari total investasi ditambah biaya-biaya. Kemudian yang kedua ada sumber dana. Sumber dana adalah sumber dana merupakan untuk apa dana tersebut bisa diperoleh. Jadi dari mana dana tersebut dapat diperoleh. Kemudian yang ketiga ada aliran kas. Nah, kalau aliran kas ini nanti berupa laporan perubahan kas yang digunakan untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu. Kemudian yang keempat ada penilaian investasi. Nah, ini digunakan untuk menilai layak atau tidaknya suatu proyek bisnis yang dijalankan. Nah, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama ada kebutuhan dana. Kebutuhan dana ini ada dua, yaitu aktiva. Aktiva ini mempunyai dua jenis. Yang pertama aktiva tetap berwujud, berupa tanah, lokasi, kemudian bangunan dan pengembangan, pabrik, dan mesin-mesin. Kemudian yang kedua ada aktiva tetap tidak berwujud. Ini berupa biaya-biaya sebelum operasi. Atau biaya-biaya pendahuluan yang sudah dikeluarkan sebelum memulai proyek bisnis. Nah, kemudian yang kedua ada modal kerja. Adalah semua investasi yang diperlukan untuk aktiva lancar. Nah, selanjutnya kita ke sumber dana. Kalau sumber dana ini ada 4. Yang pertama, modal sendiri. Nah, modal sendiri jadi modal milik perusahaan yang disetorkan. Kedua, saham dan obligasi yang diterbitkan di pasar modal. Ketiga, kredit bank. Kredit bank yaitu berupa kredit investasi. Nah, yang terakhir ada sewa guna atau leasing. Sewa guna ini yaitu dari lembaga keuangan dan bank. Kemudian yang keempat ada aliran kas atau cash flow. Nah, cash flow ini terdiri dari dua ya, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ini ada kas permulaan, kas operasional, dan kas terminal. Kemudian laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi ini untuk menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan hingga menghasilkan laba bersih. Jadi untuk keuntungan bersih ya kalau yang terakhir. Selanjutnya ada kriteria penilaian investasi. Nah, kalau kriteria penilaian ini ada 5 ya. Yang pertama, payback period. Yang kedua, net present period. Ketiga, internal rate of return. Yang keempat, profitability index. Dan yang terakhir adalah average rate of return. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek sumber daya manusia dan aspek yuridis dalam studi kelayakan bisnis. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini sangat penting apalagi di zaman teknologi yang semakin canggih. Tentunya kita harus terus meningkatkan skillnya agar bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yaitu yang pertama jenis pekerjaan atau desain pekerjaan. Nah, jadi dalam jenis pekerjaan ini kita harus menentukan SDM yang tepat sesuai dengan jenisnya, misalnya di bidang jasa. Nah,
misalnya jasa medis, kita harus menentukan tenaga-tenaga medis yang tepat dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau dari segi perusahaan manufaktur juga harus SDM yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Jadi maksudnya di sini kan manufaktur itu adalah ada produksinya apa, misalnya bagian-bagiannya apa gitu ya. Nah, itu juga harus orang-orang yang mampu nih untuk mengelola perusahaan tersebut. Selanjutnya tentang deskripsi pekerjaan. Nah, tadi kan sudah menjelaskan tentang apa itu jenis pekerjaan. Yang sekarang deskripsi itu lebih ke mendetail atau mendeskripsikan jenis pekerjaannya. Nah, jangan saling tumpang tindih. Misalnya SDM A mengganggu SDM B, SDM B mengganggu SDM C. Nah, jangan seperti itu. Nah, jadi intinya setiap pekerjaannya mempunyai atau harus memahami deskripsi pekerjaannya masing-masing. Kemudian ada job value. Nah, value di sini adalah nilai. Jadi setiap SDM itu mempunyai nilai masing-masing. Nah, jadi bisa diletakkan di jabatan yang beda-beda. Nah, jadi jangan salah milih untuk menilai atau memberikan jabatan kepada masing-masing SDM. Dalam job value tadi juga jangan salah dalam rekrutmen. Jadi rekrutmennya harus tepat. Nah, terus selanjutnya ada training. Jadi jangan cuma rekrutmen yang tepat saja, tapi pelatihannya harus dikembangkan agar skill SDM-nya meningkat. Nah, selanjutnya ada job karir ya. Jadi ada jenjang karir yang tepat untuk memotivasi sumber daya manusia. Nah, agar semakin meningkatkan kemampuannya dengan karir semakin meningkat. Nah, mungkin itu dari aspek sumber daya manusia. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke aspek yuridis. Nah, di sini adalah aspek yuridis ini yaitu yuridis itu adalah hukum ya. Jadi aspek hukum. Nah, jadi kita menjalankan usaha itu harus ada dalam ketentuan hukumnya. Jadi yang saya bahas ini adalah usaha yang sudah bukan UMKM lagi, tapi sudah memenuhi syarat-syarat hukum. Nah, dan kita harus menentukan badan-badan hukum usaha kita itu apa gitu. Nah, badan-badan hukum itu macam-macam ya, ada BUMN, BUMS, dan terdiri dari firma, CV, PT, yayasan, dan macam-macam. Nah, syarat-syaratnya apa dalam segi hukum? Nah, satu, surat izin usaha. Nah, surat izin usahanya itu juga ada surat domisili. Jadi di mana usaha kita itu domisilinya. Nah, surat izin usaha itu juga macam-macam ya. Ada usaha dagang, usaha industri, dan ada NPWP-nya. Jadi harus bayar pajak. Selanjutnya usaha kita itu di produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Nah, itu juga harus memiliki surat izin BPOM ya. Jadi harus ada sertifikat halal agar usaha kita meyakinkan dan sesuai dengan ketentuan hukum. Baik, untuk studi kelayakan bisnis dari aspek finansial, aspek sumber daya manusia, dan aspek yuridis saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.